Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbighfir li wa li walidayya wa li masyayikhina wa li muallimina wa li auladina wa li talamidina wa li talamidatina ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bil ikhtisar saja, dengan kalaban ringkas saja, para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati. Setelah saya share video tentang cara membuat rumusan masalah kemarin, ternyata ada sejumlah curhat dari para mahasiswa saya yang masih merasa sangat kesulitan membuat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, sederhananya begini para mahasiswa dan mahasiswi saya, sebenarnya membuat rumusan masalah sama tujuan penelitian itu insya Allah sangat mudah sekali. Yang penting sekali lagi kita sudah memahami fokus dan objek penelitian kita. Judul penelitian yang sudah saudara-saudari sampaikan sama saya itu adalah judul penelitian yang menurut analisis saya adalah judul yang sudah sesuai dengan standar pembuatan judul khas metode penelitian kualitatif. Baik, kita ambil sampel contoh, misalkan bagaimana Pak membuat rumusan masalah dari judul penelitian yang kita sudah buat. Nah, saya mengambil sampel contoh judul penelitian dari salah seorang teman saudara-saudari. Contohnya adalah judulnya adalah nilai pendidikan moral spiritual pada tradisi Topak Beler di Desa Aing Panas, Peragaan, Sumendep, Madura. Nah, dulu saya sampaikan rumusan masalah itu apa. Rumusan masalah itu adalah pertanyaan singkat yang kita bikin dan mengacu kepada judul penelitian yang sudah kita buat, mengacu kepada fokus penelitian yang sudah kita buat. Nah, secara sederhana berdasarkan pengalaman saya, rumusan masalah ini berisi pertanyaan. Karena pertanyaan, maka salah satu di antara pilihan diksinya, pilihan kata pertanyaan itu mungkin adalah sebagai berikut. Ini bisa saudara-saudari tambah sesuai dengan keinginan saudara. Ini adalah tawaran pilihan kata, pilihan pertanyaan dari saya. Jadi kita bisa memilih di antara yang 5 ini, bagaimana, apa saja, seperti apa, seberapa penting, atau seberapa besar. Nah, diksi kalimat pilihan pertanyaan ini, saudara-saudara, diksi ini, saudara-saudari, ini nanti bisa Anda pilih dan cukup disandingkan dengan judul penelitian saudari. Mungkin bisa diedit tapi cuma sedikit saja. Contohnya kalau dalam bahasa rumusan masalah nanti seperti ini. Nah, jangan lupa setiap poin pembahasan di sini saudari-saudari usahakan ada kata pengantar, ada kalimat pengantar seperti ini. Contohnya adalah berangkat dari latar belakang masalah di atas. Nah, ini harus dipisah ya, kalau ketemu sama kata benda ini harus dipisah. Nah, di atas penulis dalam penelitian ini membuat rumusan masalah sebagai berikut. Nah, saya coba untuk memilih pilihan diksi kata seperti apa. Nah, jadi yang warna merah ini yang pilihan diksi pertanyaan. Nah, contohnya adalah seperti apa. Nah, ini ditambah seperti apa praktek pelaksanaan tradisi Topak Beler di Desa Aing Panas, Peragaan, Sumenep. Nah, jadi yang pertama ini. Yang kedua, kita pilih apa saja. Nah, apa saja taruh sini, lalu kemudian judul saudara-saudara Anda misalkan ini tulis lagi. Jadi ini tulis lagi judulnya di setelah kalimat ini, setelah kata apa saja, setelah diksi apa saja nilai pendidikan moral spiritual pada tradisi Topak Beler di Desa Aing Panas, Peragaan, Sumendepnya. Jadi seperti apa gitu. Seperti apa ini Anda turunkan, Anda tulis
Lalu kemudian cukup ditulis lagi judulnya, ya, judulnya seperti apa saja, nih kan, apa saja nilai pendidikan, moral, spiritual pada tradisi Topak Pelir di desa Aeng Banas Ragan Sumeneb. Nah, yang berikutnya kita ambil lagi satu diksi kata. Nah, seberapa penting? Nah, kita taruh di rumusan masalah yang ketiga. Seberapa penting? Nah, ini jadi ini ditaruh lagi judulnya seperti seberapa penting praktek tradisi Topak Pelir di desa Aeng Banas Ragan Sumeneb. Nah, bagi sikap toleransi warga misalkan. Nah, ini rumusan masalah yang ketiga. Jadi sekali lagi bahasa rumusan masalah itu saudari-saudari adalah bahasa pertanyaan. Nah, tentu bahasa pertanyaan yang kita sesuaikan dengan keinginan kita dari awal rencana penelitian ini untuk mengeksplorasi apa, untuk mengungkap substansi apa gitu. Nah, ya bagaimana saudara-saudari, kita lanjutkan ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu saudari-saudari adalah kelanjutan dari rumusan masalah. Jadi ini adalah subbahasan yang saling berkaitan. Nah, jadi tujuan penelitian itu adalah target yang ingin dicapai dari pertanyaan rumusan masalah. Nah, jadi ini berkaitan. Jadi nanti karena rumusan masalah berisi pertanyaan, maka tujuan penelitian ini berisi kalimat pernyataan yang mengacu kepada rumusan masalah. Jadi kata kuncinya adalah kalimat pernyataan. Kalau rumusan masalah adalah kalimat pertanyaan. Jadi kalau tujuan penelitian adalah kalimat pernyataan yang mengacu kepada rumusan masalah. Nah, tawaran diksinya mungkin begini dari saya. Untuk mengetahui, untuk mengeksplorasi, misalkan saudari-saudari, untuk mendalami, untuk mengungkap, untuk menyingkap ini diksi pernyataan. Nanti kalau diturunkan di kalimat, di narasi seperti ini nanti. Nah, C, tujuan penelitian. Sekali lagi jangan lupa setiap subbahasan usahakan ada kalimat pengantar. Nah, jadi contohnya seperti ini. Tujuan penelitian merupakan target akademik yang penting diutamakan dalam rencana penelitian. Tujuan penelitian dalam kajian ini sebagai berikut. Nah, sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan saudari, kalau rumusan masalahnya 3, maka usahakan tujuannya 3 poin. Nah, yang pertama ini, karena di atas itu rumusan masalahnya adalah seperti apa praktek, maka ini cuma diganti saja. Ya, diganti sesuai pilihan diksinya saja. Contohnya misalkan ada untuk mengetahui. Jadi di sini ditaruh saja ini di depan kata ini praktek. Nah, untuk mengetahui praktek pelaksanaan tradisi Topak Pelir di desa Aeng Banas Peragaan Sumeneb. Mudah kan? Yang kedua ini kalimat pernyataannya adalah rumusan masalahnya di atas apa saja. Jadi yang kedua mungkin kita bisa memilih diksi kata untuk mengeksplorasi. Ya. Jadi di sini saja diketik di sini untuk mengeksplorasi nilai pendidikan moral spiritual pada tradisi Topak Pelir di desa Aeng Banas Peragaan Sumeneb Madura. Yang ketiga mungkin kita pilih untuk mengungkap, ditaruh saja di depan kalimat rumusan masalah ini. Ini kan rumusan masalahnya seberapa penting, ya. Praktek tradisi Topak Pelir di desa Aeng Banas Peragaan Sumeneb bagi sikap toleransi warga. Jadi ini diganti saja di tujuan penelitian. Jadi adalah untuk dijawab ini, untuk mendalami atau untuk menyingkap gitu. Jadi cukup ini ditulis lagi. Ini mungkin kalau di mesin T komputer bisa Anda copy saja, lalu kemudian Anda paste di setelah pilihan kalimat pernyataan ini. Nah, itu kan untuk mengungkap praktek tradisi Topak Pelir di desa Aeng Banas Peragaan Sumeneb bagi sikap toleransi warga. Insya Allah mudah kan, mudah difahami.
Nah, saudari-saudari, saudara-saudari, para mahasiswa saya yang saya hormati. Nah, ini mungkin share awal, info awal terkait materi dalam sesi yang kedua. Kita praktek membuat proposal penelitian dengan metode kualitatif pada sub poin bahasan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Insya Allah saudari-saudari, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kurang difahami, nanti kita bisa praktek di kelas sambil ya konsultasi, kita sharing, kita diskusi. Insya Allah semua pasti ada jalan, yang penting kita mau belajar, kita mau berusaha, insya Allah kita pasti bisa. Demikian saja dari saya, semoga ini bermanfaat. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.